Suara saya kedengeran nggak? Suara Ada saya nggak? kedengeran nggak? Ada nggak? Yang lain mohon di-mute dulu ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya baru open mic, tapi tolong dikondisikan. Ya, terima kasih Kak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu ya, Kak Dedeh ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Tika, insya Allah akan memandu selama lebih kurang 60 menit untuk pelajaran bahasa Indonesia adik-adik. Dan ini alhamdulillah sudah ada 35 partisipan ya yang sudah bergabung bersama kita. Jadi untuk pertemuan yang pertama ini mungkin adik-adik juga kalau yang di NF sudah mendapatkan materi mengenai analisis paragraf bagian 1 ya untuk materi kita pada hari ini. Nah sebelumnya nih, jadi kita, tadi sudah dibuka belum ya dengan lafaz basmalah sudah ya? Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim, maka buka lagi aja ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar pembelajaran kita pada hari ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya adik-adik. Kakak share screen dulu, bisa nih Kak Tika ya? Langsung ya? Ya. Adik-adik, kabarnya bagaimana ini? Sehat ya? Sehat. Kak Tika nih yang jawab ya. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan tidak ada yang tengah sakit ya pada saat ini. Kalaupun ada, ya semoga cepat sembuh begitu ya. Nah, sebelum masuk ke materi kita mengenai analisis paragraf bagian yang pertama, jadi di sini kakak ada sebuah paragraf. Nah, sudah bisa terlihat kan adik-adik ya di layar masing-masing. Apa sih paragraf itu ya? Ini, pertanyaannya klise banget gitu. Apa sih paragraf? Siapa yang tidak tahu paragraf ya? Pasti kalian juga paham kan paragraf itu apa? Nah, ada sebuah paragraf yang ditanyakan adalah gagasan utama paragraf tersebut, begitu. Karena pertanyaan mengenai gagasan utama ini kan sering muncul ya adik-adik ya. Ini materi kita ini nih merupakan materi yang terdapat pada problematik SBMPTN tentunya ya. Nah, tentang paragraf, termasuk tadi pertanyaan yang ada di dalam slide tersebut, yaitu mengenai gagasan utama paragraf. Suaranya hilang? Hah? Halo? Ada? Ada kah suaranya? Suaranya kenapa? Ini sekarang ada. Halo? Ada ya? Ada Kak. Oh ya, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi silakan ini dilihat. Ini tampilannya seperti ini aja cukup kan ya? Nggak usah di slide ini ya. Di satu-satu gitu, nggak usah ya. Ya, apa nih kira-kira nih adik-adik? Gagasan utama dalam paragraf tersebut. Tuh. Ya, ini kalau kita lihat kan cuma 2 kalimat ya. 2 kalimat saja. Gagasan utamanya adalah. Ada yang mau mencoba menjawab? Silakan. Upaya sains. Upaya sains. Begitu aja, cukup. Ada yang mau menambahkan? Atau yang tadi menjawab mau menambahkan lagi mungkin? Atau hanya upaya sains? Ini kalau kita lihat di kalimat 1 yang menjadi subjek adalah upaya sains memang ya. Nah, cuma kenapa sih, bagaimana sih dengan upaya sains tersebut? Begitu. Bagaimana tuh?
Sebetulnya yang dimaksud dengan ide pokok itu apa sih? Ini pertanyaan yang juga sangat apa ya dikatakan, pertanyaannya fenomenal banget gitu ya untuk pelajaran bahasa Indonesia kan ya, karena pertanyaan mengenai gagasan utama ini sudah kalian dapatkan tuh dari dulu gitu ya, dari kalian duduk di bangku SD ya. Nah, gagasan utama mulu nih bahasa Indonesia, sampai sekarang pun ini gagasan utama ini selalu ada begitu kan ya, karena tadi merupakan salah satu materi pokok dalam pelajaran bahasa Indonesia, bahkan dalam problematik SBMPTN ya adik-adik, seperti itu. Nah, jadi kita lihat ke teksnya yang hanya terdiri atas 2 kalimat ya. Boleh kan ya sependek ini gitu ya, atau sedikit ini nih jumlah kalimat dalam suatu paragraf, nggak harus nggak kurang nih gitu kan ya, harus lebih dari 2 kan, enggak ya adik-adik ya. Kumpulan kalimat ya yang namanya paragraf, jadi 2 kalimat pun tidak masalah, kan tidak hanya 1 di sini begitu. Dan sudah mengarah pada jawaban yang benar sebetulnya tadi ya, untuk apa namanya, gagasan utama yang tadi ada yang sudah menjawab ya, bahwa gagasan utamanya adalah upaya sains. Nah, cuma sedikit saja ya, sedikit lagi mendekati begitu. Gagasan utama dalam paragraf ini, kalau kita lihat pada kalimat yang kedua ya, penjelasnya, hanya dalam beberapa menit ilmuwan bisa membangun sistem pembuluh darah kapiler. Nah, itu merupakan upaya sains yang ternyata dikatakan sudah maju selangkah seperti itu. Jadi kita gabungkan antara inti dari kalimat 1 ditambah dengan inti pada kalimat keduanya ya. Nah, gagasan utamanya adalah upaya sains dalam membangun sistem pembuluh darah kapiler. Seperti itu ya. Nah, itu untuk gagasan utama paragraf tersebut. Memang sih sebetulnya walaupun ini sudah didapatkan sejak SD, terkadang ada saja gitu yang bingung dalam menentukan gagasan utama paragraf. Ya, kadang-kadang ya, tidak selalu kan adik-adik ya. Nah, kita lihat lagi nih, satu lagi ya. Pikiran utama dalam paragraf berikut. Ini kan istilah untuk gagasan utama itu sendiri tidak melulu harus gagasan utama ya, tapi bisa juga dengan istilah lain seperti pikiran utama, pokok pikiran, ide pokok, gagasan pokok, bahkan isi paragraf ya, atau masalah utama dalam paragraf. Nah, di sini sama ya, jumlah kalimatnya hanya ada 2. Coba apa pikiran utama dalam paragraf yang ini? Yang mau coba-coba boleh silakan ya, open mic lagi. Ada? Oh, masih malu-malu. Nggak apa-apa Pada tuh kalau mulanya ilmu bahasa tidak pernah dikaitkan dengan ilmu kedokteran. Berarti apa namanya, gagasan utamanya di awal juga nih. Yang lain sepakat? Terima kasih sudah menjawab. Sepakat dengan temannya yang baru bersuara barusan? Kalau diam berarti sepakat ya. Nah, begini ya. Jadi dalam 2 kalimat pada paragraf ini, di kalimat 1 ya, pada mulanya ilmu bahasa tidak pernah dikaitkan dengan ilmu-ilmu manapun, termasuk ilmu kedokteran seperti neurologi dan psikologi. Kalimat tersebut ditentang oleh kalimat kedua. Nah, kita lihat kan kenapa dikatakan ditentang. Dalam kalimat kedua, kalimat tersebut itu diawali dengan sebuah konjungsi. Konjungsinya namun. Namun itu merupakan konjungsi yang menyatakan hubungan pertentangan ya, atau perlawanan. Itu artinya kalimat 1 ternyata ditentang oleh kalimat yang kedua. Yang namanya pikiran utama atau gagasan utama itu merupakan pernyataan umum yang justru bukan ditentang, melainkan dijelaskan begitu. Ya. Kalau yang tadi, kalau kita kembali pada paragraf yang pertama tadi, nah itu kan kalimat 1 dijelaskan oleh kalimat kedua. Oleh karena itu jelas bahwa gagasan utama dalam paragraf sebelumnya ya, atau yang ini ada di awal.
di kalimat 1 ya. Sedangkan untuk paragraf yang ini, nah ini gagasan utamanya bukan di kalimat 1, melainkan pada kalimat yang kedua. Karena tadi kalimat satunya ini ditentang gitu ya oleh kalimat yang kedua. Namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan semakin terbukanya suatu ilmu terhadap ilmu lain, ilmu bahasa mulai dikaitkan dengan ilmu tertentu. Nah, itu artinya bahwa gagasan utama atau pikiran utama dalam paragraf ini adalah ilmu bahasa mulai dikaitkan dengan ilmu bahasa mulai ilmu tertentu. Betul. Nah, ini suara kakak jelas nggak sih? Halo? Jelas, Kak. Jelas ya? Jelas, Kak. Oh iya, tadi soalnya temennya jelas itu Kak. berbicara tapi kayak putus-putus gitu suaranya ya. Nah, apa ini di kakak aja atau yang lain juga gitu? Ini kalau suara kakak kurang jelas, silakan berkomentar aja ya suaranya gitu. Ya, maaf ya adik-adik ya. Ya, jadi gagasan utama paragraf ini di kalimat kedua. Tadi ya, ilmu bahasa mulai dikaitkan dengan ilmu tertentu. Karena kalimat tersebut adalah kalimat yang justru menjadi inti, bukan pada kalimat 1. Ya, baik ya. Ini alhamdulillah partisipannya sudah 105 ya. Berikut kakak dan Kak Tika ya sebagai host. Jadi kita langsung masuk saja ke materi utama pada hari ini, yaitu analisis paragraf bagian yang pertama ya. Nah, ini judul kita pada kesempatan sore hari ini adik-adik. Dan apa saja yang akan kita pelajari? Nah, seperti yang terlihat di sana ya, kita akan membahas unsur, jenis, syarat, dan isi bacaan. Jadi lumayan banyak gitu ya. Ada 4 hal ya adik-adik. Namun kakak yakin nih, di sini materi-materi tersebut itu bukanlah materi yang asing, yang baru saya ketahui gitu kan ya. Oh, aku baru dengar kan, nggak gitu ya. Ini materinya sudah kalian dapatkan pada tadi ya, apa namanya, ketika kalian duduk di bangku SD gitu kan, SMP ada, SMA juga sama ya. Nah, jadi 4 materi tersebut insya Allah kita bahas pada hari ini ya. Ini unsur-unsur paragraf, jenis-jenis paragraf, syarat paragraf, dan isi bacaan atau isi paragraf. Untuk unsur-unsur paragraf, nah ini sudah hafal kan ya? Ada berapa sih unsur paragraf? Ada berapa ya? Halo? Halo? Nah, jangan malu-malu nih. Ada Zidan nih ya. Ada siapa lagi nih? Banyak nih di sini ya. Wah, nggak bisa disebutkan satu persatu ya adik-adik ya. Jadi silakan kita ini aja apa namanya tuh tanya jawab aja begitu ya. Nah, unsur-unsur paragraf tadi kakak yakin nih kalian sudah tidak asing dengan yang namanya unsur-unsur paragraf ya. Ada 2 bukan? Ada 2 bukan? Nah, boleh nanya lagi ya. Masih jawaban sekaligus nanya lagi begitu ya. Ada 2, apa saja itu? Kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, yang tadi 2 soal sebelum masuk ke materi inti, itu mencari gagasan utama ya? Atau pokok pikiran? Nah, hampir mendekati ya, intinya memang itu begitu ya. Jadi dalam sebuah paragraf yang kita ketahui yang namanya paragraf itu kan dia kumpulan kalimat ya. Kumpulan kalimat gitu. Dan insya Allah adik-adik semua Ada yang 5 ada. bukan, Kak? Kenapa? Ada 5 bukan unsur-unsurnya? Nah, ada yang 2, ada yang 5, wah ada lagi 4 ya. Beda-beda. Nggak masalah ya. Nah, perbedaan itu kan apa namanya bagus lah ya. Berarti nanti akan ada diskusi kan begitu ya. Nah, jadi seperti yang tadi 2 soal sebelum masuk ke materi inti, kita mencari gagasan utama. Dari jawaban adik yang pertama, tadi ada 2, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas.
kalimat utama itu apa sih? Kalimat utama itu adalah kalimat tempat dituangkannya Gagasan utama. Utama. itu artinya antara kalimat utama dengan gagasan utama ada sedikit perbedaan dong ya? Ya nggak sih? Iya. Iya, Kak. Ya, Iya. nah karena ada perbedaan berarti dibedakan begitu ya. Cuma memang tadi yang namanya gagasan utama ada di dalam kalimat utama atau sebaliknya ya. Kalimat utama itu merupakan kalimat tempat dituangkannya gagasan utama. Begitu kan ya? Jadi, nah yang terakhir tadi tuh yang perempuan ya, ada berapa? Ada 4 gitu ya. Yang pertama adalah kalimat utama, kemudian yang kedua gagasan utama, yang ketiga kalimat penjelas, dan yang keempat adalah gagasan penjelas. Begitu ya. Nah, sebentar nih. Jadi, nah ini dia. Unsur-unsur pembentuk paragraf. Gitu ya. Gagasan utama adalah inti paragraf, gagasan yang menjiwai seluruh isi paragraf. Atau bisa dikatakan juga bahwa gagasan utama ini merupakan gagasan atau ide ya, ide yang membentuk sebuah paragraf, begitu kan ya. Nah, yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Nah, itu gagasan utama. Kemudian gagasan penjelasnya, gagasan yang menjelaskan, sampai ada penekanan tuh di situ ya, yang menjelaskan gitu. Loh, kok ada yang menjelaskan? Kenapa ditekankan? Karena gagasan utama merupakan pernyataan yang dijelaskan oleh kalimat penjelas atau oleh gagasan penjelas, begitu ya. Nah, jadi uraiannya seperti yang ada di sini, yang adik-adik lihat. Bahwa gagasan penjelas, gagasan yang menjelaskan, menguraikan, membuktikan, atau menceritakan gagasan utama. Kemudian kalimatnya ini dibedakan tadi kan ya, kalimat utama, kalimat yang menjelaskan kalimat, kok yang menjelaskan kalimat utama? Kalimat yang mengandung gagasan utama, kumaha tuh ya, kalimat yang mengandung gagasan utama. Nah, tadi kan tempat dituangkannya gagasan utama begitu ya. Kemudian kalimat penjelasnya yang menjelaskan kalimat utama. Itu bingung nggak? Paham atau bingung? Paham, Kak. Paham, Kak, paham. Paham ya? Paham, Kak. Jadi ada 4 ya. Alhamdulillah. Baik, kita beralih ke jenis-jenis paragraf ya adik-adik. Nah, ini sudah langsung kakak buka dan insya Allah pasti kalian pun sudah hafal ya. Ada 4 jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Nah, deduktif ya. Di mana nih gagasan utama paragraf deduktif? Di awal tentunya. Namun yang perlu kita ingat bahwa untuk jenis paragraf deduktif yang gagasan utamanya di awal itu tidak selalu di kalimat 1 begitu. Tidak selalu di kalimat pertama ya. Ada variasi dari paragraf deduktif. Bisa ada di kalimat kedua atau mungkin dia di tengah begitu ya. Nih, seperti ini. Paragraf deduktif yang kalimat utama atau si ide pokoknya itu bukan di kalimat 1, melainkan pada kalimat yang kedua ya. Ini variasinya. Kenapa? Kok bukan kalimat 1? Emang kalimat 1 kalimat apa nih? Itu pasti mungkin ada yang mungkin ada yang bertanya seperti itu kan ya. Kenapa bisa bukan kalimat 1 kok di kalimat kedua? Nah, kita harus ingat ciri ide pokok atau ciri gagasan utama. Ada yang bisa menyebutkan? Ada penjelasannya, Kak. Berarti yang tadi tuh, yang namanya ide pokok itu dijelaskan. Betul ya. Jadi dijelaskan, ada penjelasannya. Kemudian yang namanya ide pokok, ciri yang kedua itu adalah pernyataan yang sifatnya umum. Jadi pernyataan umum ya. Mungkin adik-adik juga pernah mendengar nih. Untuk paragraf deduktif itu sering disebut juga dengan paragraf umum khusus. Atau disingkat jadi paragraf apa? Umkus gitu kan ya. Nah, umkus.
umum, khusus. Artinya yang dimunculkan pertama itu adalah kalimat yang bersifat umum, yang perlu penjelasan, perlu dijelaskan. Sedangkan berikutnya setelah itu adalah kalimat-kalimat yang sifatnya khusus, yaitu yang menjelaskan kalimat utama. Seperti itu. Nah, untuk paragraf induktif berarti paragraf khusus umum atau khusus gitu kan ya, khusus umum. Ya, baik. Jadi kita buktikan nih, benarkah bahwa kalimat kedua merupakan kalimat utama dari paragraf ini? Di kalimat 1, air merupakan kebutuhan vital bagi semua makhluk hidup. Di sini subjeknya adalah air ya. Nah, air, kata kuncinya air dan semua makhluk hidup kan begitu ya. Pada kalimat yang kedua, bagi manusia. Nah, manusia merupakan salah satu makhluk hidup, begitu kan ya. Air bersih merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat diganti dengan bahan lain. Tadi di kalimat 1 air aja. Kalimat keduanya sudah bukan hanya air, melainkan air bersih, begitu kan ya. Karena kalau air saja tidak berupa frasa gitu kan ya. Kalau air bersih kan frasa ya adik-adik ya. Nah, ini air dan air bersih kan beda. Kalau air ya ada juga kan airnya yang kotor, air yang keruh misalnya seperti itu ya. Nah, ini yang kedua adalah air bersih dan tidak makhluk hidup ya, tidak hanya atau tidak semua makhluk hidup, melainkan khusus yaitu manusia. Lalu pada kalimat yang ketiga, air bersih. Oh, ternyata yang dijelaskan airnya ini adalah air bersih yang ada pada kalimat yang kedua. Begitu kan ya? Nah, sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Manusia lagi yang diulang, bukan semua makhluk hidup. Itu artinya bahwa kalimat kedua lah yang dijelaskan oleh kalimat ketiga, bahkan oleh kalimat yang keempat atau kalimat terakhir. Nah, jelaskan gitu ya, ciri kalimat utama atau ide pokok itu tidak hanya bersifat umum, melainkan dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelasnya. Nah, dan dia juga sering muncul atau diulang-ulang begitu ya. Jadi kalimat 1 apa? Kalimat yang merupakan pengantar. Begitu ya. Nah, bisa dipahami nih adik-adik? Bisa, Kak. Bisa ya. Bisa, Kak. Bisa. Ya, kita lanjutkan. Tadi jenis paragraf yang kedua adalah paragraf kenapa? Oh, ada yang nanya. Boleh. Mana sebentar. Lupa lihat chat ya. Berarti kalau ada tambahan kalimat lagi yang menjelaskan si makhluk hidup itu, ide pokoknya kalimat 1 ya. Nah, seandainya begitu ya. Seandainya nih kita berandai-andai ada penjelasan mengenai atau penjelasan dari kalimat 1. Air dan semua makhluk hidup. Lalu pada kalimat kedua atau kalimat setelahnya ada penjelasan dari kalimat tersebut. Nah, bisa dikatakan bahwa ide pokoknya ada di kalimat ke-1. Nah, cuma nanti ada penambahan ya, ada penambahan lagi mungkin tidak langsung ke sini kan. Karena kalimat ketiga tadi kan manusia ya. Kalau mau dijadikan sebagai kalimat ketiga, seandainya ada penambahan seperti yang temannya katakan di sini ya, Alwan ya. Alwan Takahashi, kakak kayaknya kenal deh ini ya, dulu siswa Cerma ya. Oh iya benar. Ya, selamat bergabung Alwan ya. Mudah-mudahan Alwan juga masih ingat sama kakak nih ya. Ya, baik. Jadi kalau misalnya ada penambahan dalam kalimat ini, di kalimat kedua menjelaskan air dan semua makhluk hidup, nah itu bisa dikatakan bahwa kalimat utama ada pada kalimat 1. Cuma nanti pasti ada penambahan ya yang nyambung ke kalimat sebelumnya, misalnya contohnya bagi manusia, misalnya seperti itu ya Alwan ya. Jadi kalau ada kalimat yang memang sifatnya umum dan dijelaskan atau diulang dalam kalimat lain, berarti itu dikatakan sebagai kalimat utama. Nah, sedangkan untuk kalimat ini kan di kalimat 1-nya dia tidak dijelaskan. Dan yang dijelaskan kalau ini sangat jelas begitu kan ya. Kalimat kedua, di kalimat 3-nya mengulang air bersih dan manusia, bahkan di kalimat terakhir pun sama ya, air bersih dan manusia. Begitu. Bisa dipahami tidak ya?
Alwan? Oh, belum direspons ya. Nanti kalau misalnya belum paham, boleh nanya lagi ya. Yang lain bagaimana? Oh, bisa ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Sebelum dilanjutkan? Belum. Lanjut deh ke ini ya. Ada lagi? Oh, lanjut. Oh iya, baik. Ya. Nah, jenis-jenis paragraf ya. Yang kedua, tadi untuk paragraf deduktif, variasinya tidak selalu di kalimat satu ya, sudah kita lihat. Untuk yang kedua adalah jenis paragraf induktif. Nah, induktif berarti ada di akhir begitu ya. Paragraf induktif ini, contohnya nih, kita lihat. Nah, seperti ini. Rupanya musim hujan sudah mulai tiba. Penjelasan musim hujan yang sudah mulai tiba ada pada kalimat-kalimat sebelumnya. Tadi kan kalau kalimat dalam paragraf induktif berarti yang khusus-khusus dulu ya. Khusus kemudian umum. Nah, sepanjang hari hujan turun dengan lebatnya. Air sungai mulai meluap, di mana-mana terjadi banjir, bahkan banyak pohon yang roboh dan tumbang. Ya, nah, itu adalah bukti bahwa musim hujan sudah mulai tiba. Seperti itu ya. Jadi sebetulnya nih adik-adik ya, dimanapun letak ide pokok atau gagasan utama dalam suatu paragraf itu, cirinya kembali pada yang tadi itu. Jadi yang pertama, cari nih yang mana pernyataan yang sifatnya umum. Yang kedua, mana sih atau apa sih yang sedang dibahas atau diulang-ulang dalam paragraf ini, dan mana kalimat yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain, seperti itu. Mau dia ada di kalimat satu, di tengah mungkin, atau di akhir seperti ini. Ya, jadi untuk mencari ide pokok, kita perhatikan ciri-ciri ide pokok yang tadi kakak sebutkan. Bagaimana adik-adik? Bisa dipahami? Bisa ya. Nah, ini paragraf campuran. Paragraf yang kalimat utamanya ada di awal dan akhir. Awal dan akhir ya. Pakai dan. Oh, berarti ada dua. Tidak ya, tidak dua. Yang namanya paragraf itu satu kesatuan ide atau gagasan. Sekalipun itu adalah paragraf campuran. Jadi tetap aja ide pokoknya cuma satu. Dalam paragraf campuran ini, antara kalimat pertama dengan kalimat terakhir intinya sama. Bukan berarti harus sama persis kata-katanya ya, tapi yang perlu kita garis bawahi adalah intinya sama. Setiap orang memiliki kegemaran sendiri-sendiri. Singkatnya, bermacam-macamlah kegemaran orang itu ya. Nah, jadi macam-macam kegemaran orang. Ada yang gemar memancing, ada yang gemar mengoleksi benda-benda antik ya. Kemudian ada pula orang yang gemar mengumpulkan benda-benda bekas. Bahkan mungkin kan adik-adik yang ada di sini nih, kegemarannya adalah apa? Baca buku. Kegemarannya apa? Mengerjakan soal-soal latihan. Nah, Masya Allah ya, gitu. Ya, bagaimana adik-adik? Untuk paragraf campuran bisa dipahami. Apa yang ada dalam kalimat terakhir menegaskan kembali yang dituliskan atau disebutkan dalam kalimat pertama. Begitu ya. Ada pertanyaan? Tidak, tidak. Ini mudah-mudahan tidaknya diamnya ini bukan karena bingung begitu ya, tapi paham. Oh ya, ya. Ditanya. Itu yang tadi paragraf induktif ya. Yang paragraf induktif boleh. Yang ini berarti ini. Itu berarti apa harus ada kata rupanya? Kalau misalnya nggak ada. Oh. Di akhir. Baik, ya bisa kakak tangkap ya pertanyaannya.
Jadi kenapa di sini kok ada kata rupanya? Rupanya gitu kan ya. Nah, salah satu syarat paragraf itu dia harus ada kekohesian dari segi bentuk. Artinya kalimat demi kalimat yang menyusun sebuah paragraf itu ada keterikatan antara satu dengan lainnya. Ini supaya nyambung gitu kan ya. Nah, dalam syarat kepaduan bentuk itu kan biar nyambung gitu ya, antara satu kalimat dengan kalimat lain nih, nyambungnya penandanya itu jelas gitu. Kalau yang ini penandanya pakai apa? Rupanya di situ sebagai konjungsinya begitu. Kadang kan mungkin adik-adik juga menemukan ini pakai konjungsi akan tetapi, ini pakai konjungsi oleh karena itu, sebab itu, dengan demikian gitu kan ya. Nah, itu sebagai penanda kekohesian bentuk atau kepaduan bentuk biar nyambung. Nah, kalau misalnya nggak pakai konjungsi gitu kan ya, di mana-mana terjadi banjir, bahkan banyak pohon roboh dan tumbang. Titik kan. Musim hujan sudah mulai tiba. Nah, ada yang kurang begitu ya. Ada yang kurang nih adik-adik karena di sini nih kakak loncat dulu ke sini ya. Di sini dalam syarat kepaduan paragraf ada kekohesian atau kepaduan dari segi bentuk yang salah satunya adalah dengan penggunaan konjungsi. Jadi biar nyambung, nggak kayak tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba aja mau nyebutin musim hujan sudah mulai tiba. Sebentar biar nyambung gitu kan ya. Biar kita bacanya enak karena nyambung pakai penanda dong gitu kan ya. Apa nih penandanya? Konjungsi. Kalau mau diganti dengan konjungsi yang lain, misalnya yang tepat, ya bisa gitu kan ya. Atau misalnya kayak inilah ya. Di sini nih, sebentar. Tapi ini paragraf deduktif ya. Nah, yang ini. Bentar nih. Nah, ini dalam kalimat terakhir, ini ada penggunaan konjungsi juga. Akan tetapi, kalau ini sih bukan gagasan utamanya ya, karena ini deduktif, nih gagasan utamanya di awal gitu. Ini kenapa harus pakai konjungsi ini akan tetapi gitu. Nah, karena tadi ini antara kalimat sebelumnya dengan kalimat ini ada pertentangan begitu ya. Nah, ada penanda kekohesian dalam bentuk konjungsi atau kata sambung. Seperti itu. Sehingga di sini pun sama ya. Nah, rupanya musim hujan sudah mulai tiba. Kalau dihilangkan berarti ada yang kurang begitu, kurang kohesi ya, kurang kohesi dari segi bentuk seperti itu. Bagaimana, bisa dipahami? Paham, nggak paham? Ya, iya sama-sama. Baik, ada lagi? Belum ya. Nah, satu lagi nih untuk jenis paragraf ya. Paragraf yang gagasan utamanya tersebar di seluruh kalimat, yaitu paragraf deskriptif atau paragraf naratif. Dua jenis paragraf ini, jadi gagasan utamanya secara implisit ya, secara tersirat. Begitu. Makanya kalau tadi kita lihat pada contoh paragraf deduktif, induktif, campuran, diberi penanda warna merah sebagai kalimat utamanya gitu ya. Sedangkan dalam paragraf deskriptif atau naratif ini dia enggak. Kenapa? Karena gagasan utamanya menyebar di seluruh kalimat. Kita bisa menarik kesimpulan dari deskripsi dalam paragraf ini bahwa ini intinya adalah apa? Intinya apa sih ini ya? Nah, kita lihat dulu. Matahari belum tinggi benar, baru sepenggalan. Sinarnya yang keemasan membuat suasana sangat cerah. Angin segar bertiup, sepoi-sepoi basah menggerak-gerakan daun pepohonan. Burung-burung pun berkicau riang. Nah, ini deskripsi kan ya. Sepakat ya adik-adik ya, ini deskripsi. Bukan naratif kan ya, atau narasi ya. Karena kalau narasi itu apa sih? Narasi apa ya? Mana ya suaranya? Hilang. Narasi apa adik-adik? Narasi kisah ya, pengisahan atau penceritaan.
Nah, gitu ya, cerita, betul ya. Nah, sedangkan deskripsi di sini ini adalah penggambaran. Nah, kalau yang namanya cerita ya atau kisah berarti kan mengisahkan atau menceritakan tokoh begitu. Nah, ini kan tidak ada tokohnya ya, tapi ini hanya sebuah deskripsi atau penggambaran mengenai apa. Pagi hari bukan, Kak? Nah, betul ya. Ini adalah deskripsi atau penggambaran suasana pagi. Pagi-pagi, coba kita buktikan aja gitu ya. Oh iya, kalau pagi mataharinya belum tinggi benar, baru sepenggalan. Karena kalau udah siang tuh kan udah tinggi mataharinya ya. Sinarnya keemasan membuat suasana sangat cerah. Lalu anginnya bertiupnya sepoi-sepoi basah ya. Dan burung-burung berkicau riang. Suasana pagi, begitu ya. Baik, jadi untuk paragraf deskriptif, naratif secara implisit ya, atau secara tersirat untuk ide pokoknya, jadi kita tarik kesimpulan dari apa yang dijelaskan dalam paragraf tersebut, kalimat demi kalimatnya, begitu. Ya, kita lanjutkan ya. Tadi sudah disinggung sedikit mengenai syarat paragraf, bahwa sebuah paragraf yang baik itu harus padu, padu, baik dari segi bentuk, penanda-penandanya itu jelas, hubungan antara satu kalimat dengan kalimat-kalimat lainnya itu jelas, bisa menggunakan repetisi, substitusi, pengacuan, konjungsi atau elipsis ya, dan padu juga dari segi isi. Jadi kepaduan dari segi isi itu maksudnya bahwa gagasan utama dalam sebuah paragraf yang baik itu hanya satu. Walaupun berupa kumpulan kalimat, paragraf itu tetap menyatakan satu ide atau satu gagasan. Nah, gitu ya. Nah, ini yang pertama, repetisi adalah pengulangan kata. Sering kan gitu ya. Nah, salah satunya tadi dalam paragraf contoh paragraf deduktif yang ini kita lihat kan ada repetisi ya, ada pengulangan. Air bersih gitu kan ya, manusia. Nah, di sini. Dan yang diulang atau yang direpetisi tentunya adalah hal yang menjadi topik begitu atau pokok pembicaraannya. Seperti itu ya untuk repetisi. Kemudian yang kedua adalah substitusi. Nah, substitusi itu apa nih? Substitusi sama dengan oh, ada yang jawab? Penggantian. Nah, substitusi adalah pemasukan apa penggantian? Penggantian ya. Jadi substitusi itu penggantian. Maksudnya gimana nih? Ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan kakak? Maksud substitusi itu seperti apa sih? Nah, tadi kan substitusi ini adalah penggantian, begitu ya. Maksudnya gimana tuh? Pengganti unsur bahasa, ya, penggantian unsur, betul. Contohnya kayak gimana nih? Contohnya tuh kayak gimana ya? Bentar, saya buat dulu kalimatnya. Iya, tahun lalu kami mengunjungi Candi Borobudur hari ini. Terus di tepat setahunnya kami kembali melakukan hal yang sama. Oke, tepat setahun berikutnya kami melakukan hal yang sama, begitu ya. Nah, kalau itu jadi justru itu ada yang di elipsis. Itu mah elipsis ya. Nah, elipsis apa coba? Elipsis. Itu adalah pelesapan, lesap ya. Nah, tadi kan disebutkan seperti itu. Apa namanya tahun? Jadi lupa ya kalimatnya. Pokoknya misalnya ya, tadi 2 tahun lalu kami berkunjung ke pada liburan gitu ya, pada liburan tahun lalu kami berkunjung ke Candi Borobudur. Nah, tahun ini kami melakukan hal yang sama. Hal yang sama apa? Gitu kan ya. Hal yang sama yaitu berlibur ke Candi Borobudur. Nah, itu berarti ada informasi yang dielipsis, yang dilesapkan.
seperti ini aja contohnya gitu ya, apa namanya, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi kembali melaksanakan PPKM darurat level 4 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021 atas apa namanya, aturan ya atau anjuran dari pemerintah pusat seperti itu. Nah, lalu pada kalimat berikutnya Bandung pun demikian, gitu kan ya. Bandung pun demikian. Demikian apa? Demikian sama itu tadi melaksanakan PPKM darurat level 4 sampai tanggal 9 Agustus 2021 atas anjuran pemerintah pusat seperti itu. Nah, itu namanya berarti elipsis. Begitu ya. Nah, terima kasih nih udah ngasih contoh ya. Cuma ternyata belum masuk ke yang substitusi. Kalau yang substitusi atau penggantian, ada yang mau mencoba memberikan contoh seperti yang tadi? Terima kasih. Ada? Kalau lagi mikir dulu ya, boleh. Ada yang open mic nih. Jadi dia tuh maksudnya tuh kayak ini ya Kak, kayaknya tuh kayak sinonim gitu ya Kak? Jadi kalau elipsis beda lagi gitu ya. Elipsis itu dia kan tadi ada yang dilesapkan atau dihilangkan. Contoh apa ya? Contoh yang simpel kayak gini misalnya. Katika suka makan batagor. Katika suka makan batagor. Suara kakak kedengeran nggak? Ya, Kedengeran. Suka makan batagor. Nah, terus kalimat 2, saya juga begitu ya. Saya juga apa? Juga suka makan batagor begitu ya. Berarti kan itu ada elipsis. Nah, kalau yang substitusi mah kayak gini ya, apa namanya? Kan penggantian tuh. Misalnya nih, Nurul Fikri. Nurul Fikri disubstitusi menjadi Bimbel Islami yang berdiri sejak tahun 1985. Nah, gitu. Itu namanya berarti substitusi. Joko Widodo disubstitusi menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7. Seperti itu. Bagaimana? Berarti substitusi itu substitusi itu persamaannya gitu ya kayak penggantian. yang sama gitu maksudnya. Iya, jadi penggantian untuk memang itu hanya dia begitu kan ya, itu tuh dia aja. Kayak tadi kan Joko Widodo, siapa sih Presiden Republik Indonesia ke-7? Ya siapa lagi kalau bukan beliau kan begitu ya. Nah, atau mungkin mau disubstitusi menjadi ayahanda dari Gibran Raka Buming Raka. Nah, siapa gitu kan? Yaitu Bapak Joko Widodo, kan seperti itu tuh. Nah, itu namanya substitusi. Begitu ya. Nah, ini sebentar di chat ada yang nanya, bukan? Kalau dalam bentuk paragrafnya gimana? Untuk substitusi mungkin ya. Seperti itu tadi. Jadi kalau misalnya mau dibikin paragraf, karena memang di sini tidak kakak sajikan juga contoh paragrafnya ya, hanya apa namanya seulas tentang apa sih substitusi gitu kan ya, penggantian. Nah seperti tadi aja, Joko Widodo ya, nggak pakai presiden dulu nih. Joko Widodo berkunjung ke Bekasi untuk memberikan bantuan sosial secara langsung kepada masyarakat yang terdampak PPKM darurat level 4 misalnya. Lalu pada kalimat kedua, Presiden Republik Indonesia ke-7 itu didampingi oleh Menteri Sosial Risma siapa ya, kok lupa ya, pokoknya Bu Risma gitu kan ya. Nah, kalian insya Allah pasti hafal ya menteri-menteri ya, beda nih sama kakak. Taunya Bu Risma aja ya. Nah, jadi Presiden Republik Indonesia ke-7 itu didampingi oleh Menteri Sosial langsung memberikan dana kepada masyarakat begitu. Nanti ya bisa dilanjutkan lagi kalimatnya seperti apa, yang jelas harus satu kesatuan begitu kan ya, satu kesatuan ide. Oh ini intinya Presiden memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak PPKM darurat begitu. Cuma tadi penandanya antara kalimat yang satu dengan kalimat kedua menggunakan apa nih keterkaitannya
menggunakan substitusi. Dipahami? Suara kakak ada nggak? Halo? Hilang? Ada kok Kak, ada. Oh, ada. Oh ya. Oh, berarti yang mendeskripsikan objeknya gitu ya. Ya, jadi apa namanya, betul mendeskripsikan, atau yang jelas ya dia mensubstitusi ya begitu ya. Jadi beribet nih. Menyubstitusi ya. Jadi menyubstitusi apa yang menjadi objeknya atau si objeknya, betul ya. Tadi kan Joko Widodo disubstitusi menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7. Begitu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Paham? Untuk yang bertanya terutama, dan untuk adik-adik yang lain bisa dipahami substitusi tergambar gitu ya. Oh ya, paham ya. Oke. Kita lanjutkan yang berikutnya, ini ada pengacuan. Nah, kalau substitusi itu adalah penggantian, untuk pengacuan itu atau disebut juga dengan referensi. Nah, pengacuan nanti bentuknya itu bisa menggunakan kata ganti. Kata ganti beda sama penggantian ya. Kalau kata ganti kita tahu nih, ada kata ganti tunjuk, ada kata ganti orang. Begitu ya. Kata ganti tunjuk contohnya? Itu. Itu, ini, tersebut, begitu ya. Untuk kata ganti orang, nah kalau yang dibicarakan itu kan orang ketiga, ya. Nah, betul, orang ketiga itu yang dibicarakan. Jadi kalau misalnya kalimatnya masih sama dengan yang tadi, ini contohnya ya, Joko Widodo berkunjung ke Bekasi untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak PPKM darurat. Pada kalimat berikutnya, beliau nggak boleh ya dia ya, maaf ya. Kakak gimana sih, nggak sopan ya, maaf ya, keceletot gitu ya. Ya, beliau didampingi oleh Menteri Sosial memberikan bantuan secara langsung seperti itu ya. Nah, jadi bedakan gitu ya antara substitusi dengan pengacuan. Beda kan ya? Walaupun gini, walaupun yang tadi dalam substitusi itu ada kata itunya juga nih. Kalau adik-adik masih ingat tadi kalimat yang kakak ucapkan ya, Presiden Republik Indonesia ke-7 itu ada kata itu, Kak. Nggak bisa dikatakan itu sebagai pengacuan. Enggak ya, itu tetap namanya adalah substitusi karena kita fokusnya bukan pada kata itunya, melainkan pada kelompok kata Presiden Republik Indonesia ke-7. Begitu. Bagaimana? Bisa dipahami? Kalau yang itu sebagai pengacuan atau sebagai kata ganti tunjuk, contohnya gimana? Nah, contohnya dana itu atau dana sosial itu berupa ya, atau mau dana itu juga bisa sih. Dan sosial itu maksudnya dana sosial yang mana? Dana sosial yang diberikan atau bantuan sosial ya yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Bantuan itu berupa uang senilai 1 juta rupiah misalnya ya per kepala keluarga. Nah, misalnya seperti itu. Bagaimana nih? Bisa dipahami? Berarti pengacuan itu tuh sudah ada konteks penjelasnya ya Kak sebelum kalimat yang diganti katanya itu. Iya, karena kan di sini maksudnya ini untuk menghubungkan kalimat sebelumnya dengan kalimat tersebut. Kalau real di soalnya ya, dalam soal contoh untuk yang SBMPTN gitu, jadi nanti pertanyaannya itu adalah kekohesian ya, atau kepaduan kalimat 1 dan kalimat 2 dalam teks di atas adalah, nah nanti pilihannya ya contohnya A. repetisi, B. substitusi, C. pengacuan, D. konjungsi, E. elipsis, gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi ini kita harus bisa mengidentifikasi gitu kan ya. Ini apa ya yang digunakan? Nah, jadi lihat
kalimat satu dan kalimat dua. Biasanya memang antara dua kalimat seperti itu. Kalaupun dari semua kalimat, nah nanti pertanyaannya yang kepaduan bentuk yang digunakan dalam paragraf di atas adalah, nah itu kan bisa lebih dari satu ya, bisa repetisi dan pengacuan mungkin, atau substitusi dan konjungsi, seperti itu adik-adik. Kalau real di soal SBMPTN seperti itu ya. Nah cuma ya kakak di sini tidak memberikan contoh ya soal tersebut, tapi insya Allah ya seperti itu lebih kurang ya. Bagaimana tadi siapa mau Lana? Siapa ya? Iya Kak, iya, Ya, jelas kok jelas. jelas ya. Nah begitu. Baik. Yang keempat nih ya, ini ada konjungsi. Tadi sudah ada juga contohnya, dan ini juga sering sekali ya, sering muncul tuh penggunaan konjungsi antara satu kalimat dengan kalimat lain. Jadi yang harus kita pahami di sini adalah penggunaan konjungsinya adalah konjungsi antar kalimat ya. Nah, kan konjungsi juga jenisnya banyak sekali gitu ya. Banyak sekali, banyak aja ya. Ada konjungsi antar kalimat, ada intra-kalimat, ada konjungsi korelatif kan gitu ya. Kalau dari segi maknanya, nah itu yang banyak sekali begitu. Jadi penggunaan konjungsi dalam keterikatan antar unsur pada sebuah kalimat ini adalah penggunaan konjungsi antar kalimat. Antar ya, berarti dia punya ciri kan. Nah, konjungsi antar kalimat itu selalu ditulis di awal kalimat dan harus diikuti dengan tanda koma. Akan tetapi kemudian oleh karena itu rupanya, nah kayak tadi ya, tampaknya seperti itu. Jadi itu konjungsi, dan yang kelima adalah elipsis tadi ya. Dia ada pelesapan karena sama, ada informasi yang sama antara kalimat kedua misalnya tadi dengan kalimat pertama, maka di kalimat kedua itu dielipsis, dilesapkan. Seperti itu. Bagaimana? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Lanjut ya. Repetisi apa enggak? Kenapa? Repetisi itu apa tadi Kak? Saya Elipsis. Oh, elipsis itu adalah repetisi. Oh, repetisi, pengulangan kata. Jadi repetisi adalah pengulangan kata ya, yang tadi contohnya di sini nih, air bersih diulang lagi. Jadi yang direpetisi atau yang diulang ini adalah hal yang menjadi topiknya. Begitu ya, yang diulang-ulang itu adalah hal yang menjadi pokok pembicaraan, seperti itu. Bagaimana? Ya, jelas ya. Ini yang bertanya Kemal bukan? Oh, beda. Ya, jadi itu repetisi ya. Repetisi itu pengulangan kata. Bukan kata ulang ya. Kalau kata ulang mah kan reduplikasi ya adik-adik ya. Nah, ini mah pengulangan kata. Kata yang menjadi topik diulang ya. Nah, jadi di kalimat utama, kemudian dia dijelaskan lagi, diulang lagi dalam kalimat-kalimat penjelasnya. Air bersih merupakan kebutuhan pokok. Air bersih sangat berpengaruh. Nah, seperti itu. Tanpa air bersih, nah, diulang-ulang kan gitu ya. Jadi ada repetisi. Baik, kita lanjutkan. Nah, paragraf itu tadi harus kohesi dari segi bentuk, hubungan antara kalimatnya jelas menggunakan penanda-penanda yang tadi ya, dan paragraf itu pun harus padu dari segi isi atau ide. Yang tadi tuh, dalam paragraf yang baik, gagasan utamanya cuma satu ya. Bisa dia menjelaskan definisi, menjelaskan contoh ya, isinya ini apa sih? Isi paragraf ini adalah definisi, isi paragraf ini adalah contoh, sebab akibat, urutan waktu, pembuktian, perincian. Nah, jadi intinya nih dari koherensi atau kepaduan isi atau ide ini bahwa sebuah paragraf yang baik hanya mengandung satu ide atau satu gagasan. Dan paragraf yang baik itu harus kohesi dan koheren ya. Nah, padu dari segi bentuk dan padu dari segi isi. Tidak boleh
ada yang namanya, kenapa jadi ke situ? Tidak boleh ada yang namanya kalimat tidak padu atau disebut dengan kalimat sumbang. Nah, ini nih contohnya. Di sini dalam paragraf ini satu kalimat, yaitu kalimat kedua, merupakan kalimat yang tidak padu atau disebut dengan kalimat sumbang. Kenapa? Bukankah dalam kalimat dua ini juga ada pengulangan nih? Paparan BPA, ini terpapar BPA, ini di sini diulang lagi. Nah, dari segi kepaduan bentuknya memang ada. Tapi apakah ini menjelaskan ide yang sama dengan kalimat satu? Ternyata tidak. Pada kalimat satu, intinya adalah pangan menjadi penyebab manusia terpapar BPA. Kenapa bisa terpapar BPA dari pangan? Nah, kok penjelasannya atau kok kalimat dua isinya begitu? Paparan BPA dalam kadar rendah dijumpai pada populasi manusia secara umum. Nah, ini adalah di kalimat dua ini isinya gitu ya. Isinya itu tidak menjelaskan mengapa pangan bisa menjadi penyebab manusia terpapar BPA. Tapi malah menjelaskan paparan BPA ini bisa kena ke siapa aja, begitu kan ya. Nah, sehingga jelas kalimat dua ini nggak nyambung sama ide pokok. Sedangkan pada kalimat 3 dan seterusnya, ternyata itu menjelaskan kalimat 1. BPA bermigrasi ke dalam pangan. Nah, kan ada pengulangan juga tuh ya. BPA, ada pangan melalui epoksirenin, dan seterusnya. Pangan yang disimpan dalam kemasan atau dipanaskan dalam wadah yang mengandung BPA dapat tercemar oleh zat itu. Jika manusia menelannya, zat itu akan ikut masuk ke dalam tubuh. Nah, makanya manusia itu terpapar BPA dari mana? Dari pangan yang dikonsumsi. Begitu. Bagaimana adik-adik? Jadi walaupun dalam kalimat 2 ada repetisi, tapi kalimat 2 dari segi isi tidak menjelaskan kalimat utama, sehingga dikatakan kalimat yang tidak padu atau kalimat sumbang. Begitu. Nah, cara mencarinya, cara menentukan kalimat sumbang adalah dengan menentukan terlebih dahulu ide pokok paragraf tersebut. Gitu. Jadi cari dulu nih ide pokoknya ya. Seperti itu adik-adik ya. Nah, ini berikutnya ini yang tadi ya. Jadi ada peringatan bahwa sebuah paragraf gagasan utamanya hanya satu ya, sekalipun itu kan dalam paragraf campuran tadi. Nah, di sini ini ada contoh paragraf yang di dalamnya terdapat 2 gagasan utama, yaitu kalimat 1 ya, yang dimerahi yang pertama dan yang dimerahi yang kedua. Sehingga untuk paragraf ini nih, perbaikannya adalah dengan cara memisahkan kalimat yang pertama sampai sebelum kalimat yang berwarna merah gitu. Jadi ini seharusnya dibuat dalam 2 paragraf, seharusnya seperti itu. Karena kalimat 1 dijelaskan ya, atau kalimat yang diberi warna merah yang pertama dijelaskan, dan kalimat yang berwarna merah kedua pun dijelaskan juga. Seperti itu. Ya. Bagaimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Oh ya, nih sedikit lagi ya. Isi bacaan atau isi paragraf. Jadi untuk menentukan isi bacaan atau paragraf, intinya adalah dengan mencari gagasan utama. Ya, apa isi paragraf di atas? Apa isi bacaan di atas? Nah, itu sebetulnya sama saja dengan kita tuh harus mencari gagasan utama atau ide pokok dari paragraf. Ingat yang tadi ya, bahwa sebuah paragraf itu ide pokoknya itu memiliki ciri. Yang pertama bersifat umum, kemudian sering dibicarakan atau diulang ya, dan dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain. Seperti itu adik-adik. Oke ya, ini ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya. Sudah ya. Ya, ini pertemuan kita pun di sini terbatas begitu ya adik-adik. Jadi kalau, kenapa? Oh, ada yang nanya, baik Soto ya. Jadi kalau ada 2 gagasan pokok, pilih salah satu. Begini ya. Nah, ini nanti kalau real lagi dalam soal,
Nanti dia soalnya adalah kelemahan paragraf. Kelemahan paragraf di atas adalah bisa dalam pilihan jawabannya ada 2 gagasan pokok, ada kalimat sumbang, terus gagasan pokoknya ada di tengah. Kalau yang di tengah mah itu bukan ya, itu mah hanya sebagai pengecoh. Nah, kalau dalam paragraf itu dikatakan ada 2 ide pokok, intinya seperti yang tadi. Ini 2 ide pokok karena apa? Karena di sini masing-masing yang berwarna merah itu ada penjelasannya. Kan ide pokok harus ada penjelasan. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini, kenapa ini tidak dikatakan 2 ide pokok? Karena yang dijelaskan cuma 1 begitu, yaitu kalimat 1. Sehingga kalimat kedua yang berwarna merah ini seharusnya dihilangkan begitu. Bisa dipahami? Ya. Jadi kalau 2 ide pokok mah itu ada 2 kalimat yang memang dijelaskan seperti itu ya. Bukan berarti pilih salah satu, bukan gitu ya. Jadi sebuah paragraf yang baik nggak boleh lebih dari 1 ide pokok, harus 1 seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, Keisha ya. Ya, adik-adik, karena waktu kita sudah habis ya, selanjutnya nanti akan dipandu oleh Katika. Ya, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi adik-adik. Semoga apa yang kakak sampaikan sedikitnya ya bisa bermanfaat untuk kalian. Kakak mohon maaf apabila ada kekurangan dan atau kesalahan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Sama-sama adik-adik. Kakak Liv Terima kasih, Kak. ya, Lev ya. Ya. Oke, terima kasih Kak Dede atas ilmunya. Nanti PPT-nya kakak kasih ya di grup Telegram. Oke. Oke, Kak. Untuk selanjutnya kita istirahat dulu ya, 10 menit. Ini kita nggak ada sesi soal challenge, Kak Kak. Kenny. Challenge udah tidak ada ya. Jadi kalau yang kelas PPLS itu challenge-nya digandeng pengerjaan soal interaktif atau ambis recharge ya. Tapi nanti itu jam 18.30 sampai jam 7:10 nih. Oke. Belajar nanti di sesi 3 baru ada ambis recharge ya atau penjelasan soal interaktif. Oke, kita istirahat dulu ya. Silakan yang mau sholat atau mau ke toilet. Nanti kita kumpul lagi jam 16.40.